mengawali segala sesuatu dengan kebenaran firman. Sebab firman adalah kekuatan kami. Firman adalah sumber kehidupan kami. Firman mulai menopang kami, yang meneguhkan kami di tengah-tengah peradaban dunia yang tidak stabil. Firman-Mu memberikan kestabilan bagi kami. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu adalah sumber segala sesuatu bagi kami. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Berilah pengertian, pengetahuan kepada kami. Roh Kudus beri penyingkapan buat kami. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan menyinari kami, membukakan hati pikiran kami untuk dapat mengerti memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan segala hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maupun saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti live ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari ini adalah hari yang ke-8 kita berdoa dan berpuasa merendahkan diri hadapan Tuhan menuju hari Pentakosta. 2 hari lagi. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan malam ini sebelum kita berdoa sahabat, kita perlu bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dengan singkat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi manfaatkanlah waktu yang singkat ini dengan maksimal. Fokuslah kepada firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, sehingga engkau akan dikuatkan, imanmu akan diteguhkan, dan pengharapan kita makin tajam di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Saya percaya bahwa saudara mungkin sudah berulang-ulang kali membaca ayat firman Tuhan ini. Bahkan mungkin ayat ini ada yang menjadi ayat hafalan bagi mereka. Tetapi malam ini saya perlu kembali mengingatkan kepada kita firman Tuhan ini. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu begitu kaya, luar biasa. Wawasan firman Tuhan itu begitu luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Saudara, saya akan bacakan untuk kita pada malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perhatikan baik-baik penekanan pada kalimat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun saudara berada saat ini. Saudara yang sedang mengikuti live ini, percayalah bahwa dimanapun engkau berada, Tuhan menghendaki supaya engkau mengusahakan kesejahteraan kota itu, mengusahakan kesejahteraan daerah itu, mengusahakan kesejahteraan kampung di mana engkau berada. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraanmu. Kesejahteraan di daerah di mana engkau berada saat ini itu akan menjadi kesejahteraanmu. Kesejahteraan kampung di mana engkau berada saat ini menjadi kesejahteraanmu juga. Bahkan kesejahteraan di suatu bangsa di mana engkau berada saat ini itu juga akan menjadi kesejahteraan bagimu. Makanya firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota itu, yaitu kota di mana engkau berada. Usahakan kesejahteraan bangsa, yaitu bangsa di mana engkau berada saat ini. Lalu kita melihat penekanan kalimat berikut saudara. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi Bapak saudara, jadi berdoa buat kota, berdoa buat bangsa itu adalah perintah firman Tuhan. Sekali lagi saudara, jadi kalau kita berdoa buat kota, buat bangsa kita, itu adalah perintah firman Tuhan. Mengapa saya katakan perintah firman Tuhan? Karena jelas dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa itu juga akan menjadi bagian milik kita karena kita ada di dalamnya. Haleluya.
Jadi saudara, kalau kita berdoa dan berpuasa merendahkan diri hadapan Tuhan selama 10 hari, kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat kota kita, itu ada dalam firman Tuhan. Itu perintah firman Tuhan. Jadi ini bukan perintah gereja, ini bukan aturan manusia, tapi ini ketetapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kota di mana kamu berada kepada Tuhan. Berdoalah suatu bangsa di mana kamu berada, di bangsa itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati bangsa itu, saudara pun bisa menikmati. Supaya Tuhan memberkati kota itu, dan saudara dari kota itu pun bisa menikmati berkat Tuhan itu. Katakan amin. Haleluya. Kita berdoa saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan kota? Salah satu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Kita mewakili kota di mana kita berada, mewakili suatu bangsa di mana kita berada. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kota di mana kita berada atau bangsa di mana kita berada telah berdosa kepada Tuhan, telah memberontak kepada Tuhan, mari kita mewakili kota bangsa kita. Kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita berseru kepada nama Tuhan, kita membawa kota kita, membawa bangsa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membawa pemulihan bagi kota, biar Tuhan yang memulihkan bangsa kita, biar Tuhan yang memberkati kota kita, biar Tuhan yang memberkati bangsa kita. Sebab ketika Tuhan memberkati kota kita, kita pun akan menikmati berkat itu. Ketika Tuhan memberkati bangsa kita pun ikut bagian untuk menikmati berkat itu. Kenapa saudara? Karena kita ada di dalamnya. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan saat ini dimanapun engkau berada, kalau engkau berada di suatu keluarga, satu rumah itu, berdoa untuk kesejahteraan rumah itu. Karena kesejahteraan rumah itu juga akan menjadi kesejahteraanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika suatu rumah dalam keadaan kacau, tidak mungkin orang bertahan tinggal dalam rumah itu. Tapi bagaimana kalau saudara tetap bertahan dalam rumah itu? Berdoalah untuk kesejahteraan rumahmu, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, berdoalah untuk kesejahteraan kampungmu, berdoalah untuk kesejahteraan bangsamu, supaya kita yang tinggal dalamnya merasa aman, tenang, damai sejahtera, bahkan diberkati. Karena ini adalah perintah firman Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu malam ini marilah kita bersama-sama kita berdoa buat bangsa kita, kita berdoa buat kota kita melalui panduan firman Tuhan ini. Melalui panduan firman Tuhan ini, yaitu kita berdoa buat bangsa kita, buat kota kita. Oleh sebab itu marilah saudara kita sungguh-sungguh, sebab Alkitab berkata ini, apabila umat yang atas namaku disebut berdoa dan berpuasa dan merendahkan diri di hadapanku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, apa kata Tuhan? Maka aku akan memulihkan mereka, aku akan memulihkan negeri mereka, aku akan memulihkan bangsa mereka, aku akan memulihkan rumah tangga mereka. Asalkan kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang benar, orang-orang tebusan Tuhan, orang-orang pilihan Allah. Marilah kita berdoa dengan penuh keyakinan. Kita berdoa kepada Tuhan, membawa kota kita, membawa bangsa kita, membawa kampung kita, membawa keluarga rumah tangga kita, membawa gereja kita, membawa pelayanan kita. Berdoalah kesejahteraan untuk satu gereja di mana engkau berada, sebab kesejahteraan gereja itu juga menjadi kesejahteraanmu. Berkat Tuhan atas gereja itu juga menjadi berkatmu. Oleh sebab itu saudara, kita tidak hanya berdoa bagi kota, bagi kota kita, bagi bangsa kita, tapi berdoa juga bagi kesejahteraan gerejamu. Karena kesejahteraan gereja kita, maka karena kesejahteraan gereja itu juga menjadi kesejahteraan kita. Karena kita ada dalam gereja itu. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan renungan singkat pada malam hari ini. Marilah saudara sama-sama kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita arahkan hati dan pikir kita kepada Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mewakili bangsa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa
Hingkap langit bagiku. Sekali lagi dengan imanmu saat berdoa. Saat berdoa Tuhan dengar.